Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas transaksi-transaksi khusus dalam manajemen perpajakan. Di dalam transaksi-transaksi khusus ini berarti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ya dengan perusahaan lain atau antar induk dengan anak perusahaan. Yang pertama di sini ada build, operate, and transfer atau disebut juga dengan BOT, bahwa di dalam BOT ini adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor ya, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah itu nanti memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT ya, dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna itu masa guna serah itu berakhir ya, atau BOT-nya nanti berakhir. Nah, terkait tentang perlakuan perpajakannya di sini kalau dari sisi investor ya, investor itu nanti penghasilan berupa penerimaan sewa dan lainnya yang berhubungan dengan pengoperasian gedung, terus ada imbalan yang diberikan oleh pemegang hak tanah, lalu ada biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan aturan undang-undang. Terus kalau dari sisi pemegang hak atas tanah, di sini ada pembayaran berkala yang diterima oleh investor, terus bagian keuntungan yang penghasilannya berhubungan dengan perjanjian BOT, terus ada bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT tersebut. Oke, terus yang kedua di sini ada joint operation atau corporation ya, atau uh, leasing ya, leasing dengan hak opsi. Nah, di sini transaksi capital atau finance lease ini terjadi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, misalnya terkait dengan jumlah pembayaran leasing selama periode lease itu harus mampu menutup harga perolehan dengan nilai modal dan keuntungan lease-nya. Terus masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 sampai 3 ya. Terus perlakuan perpajakan atas transaksi finance atau capitalist, ini perlakuan pajak bagi penghasilan bagi lesor. Penghasilan lesor yang dikenakan PPh adalah sebagian besar dari pembayaran sewa, dan lesor tidak boleh menyusutkan barang modal. Lalu dalam hal masa sewa guna usaha yang pendek, nanti DJP itu harus melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lesor. Oke, terkait joint operation atau konsorsium, itu kepastian hukum dan tax planning-nya nanti. Bentuk operasi KSO ini kan sangat bervariasi nih dan berkembang selaras dengan kebutuhan para partisipannya. Nanti KSO itu PSAK ya, PSAK nomor 39 itu menggolongkan dua KSO. Yang pertama yaitu dengan KSO dengan entitas hukum yang terpisah dari entitas hukum para partisipan KSO-nya, dan yang kedua KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah. Terus dari segi permodalan nanti joint operation itu tidak terbagi ya atas saham. Modal joint operation itu berupa kelebihan kemampuan dari masing-masing anggota yang dapat berupa kemampuan penguasaan teknologi, terus finansial supportnya yang sangat kuat ya, terus ada spesialisasi dari keahlian dan fasilitas penugasan semata. Nah, terkait manajemen pajak untuk konsorsium atau joint operation itu sendiri,
Manajemen pajak ini, manajemen pajak yang baik itu bila nanti sesuai ketentuan perpajakan ya, mendapatkan komitmen dari manajemen dan didukung dengan administrasi perpajakan serta adanya pembukuan yang baik. Pembukuan yang baik itu nanti akan bisa memberikan manfaat ya, yaitu diantaranya bisa meminimalkan terjadinya kejutan pajak dan dapat menjelaskan kewajiban serta hak di bidang perpajakan secara efisien dan efektif. Oke. Terus selanjutnya ada hospitality industry. Nah, hospitality industry itu misal terkait usaha golf ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi aspek perpajakan hotel dan tax planningnya itu uh, sejak diberlakukannya ya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, praktis tidak ada lagi peluang bagi hotel untuk menerbitkan PPN ya untuk mendapatkan usahanya. Jadi secara definitif itu kan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya ya dengan dipungut bayaran. Jadi pajak hotel ini merupakan pajak daerah nih dan masing-masing daerah memiliki peraturan daerah sendiri-sendiri, tapi pada dasarnya subjek pajak hotel sama saja dengan di semua provinsi. Terus selanjutnya ada yayasan pendidikan. Di sini implikasi fasilitas PPH pada yayasan pendidikan dan tax planningnya itu sesuai pasal 3 ayat pasal 4 ayat 3 huruf M. Ini pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima lembaga pendidikan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang litbang ya, penelitian. Terus secara umum perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa nanti sepanjang bisa dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pajak yang terutang itu menjadi seminimal mungkin. Oke, terus selanjutnya ada training and event organizer, yaitu jasa pelatihan atau event organizer tinjauan aspek perpajakannya dan tax planningnya itu bahwa si penyelenggara acara ini kan istilah yang diberikan oleh penyedia jasa ya. Nah, tax planningnya ini nanti semua billing kepada klien itu harus dibuat sebagai pelatihan jasa publik. Terus yang kedua agar diakui secara hukum oleh pemerintah sebagai institusi pendidikan atau lembaga pendidikan atau sebagai perusahaan jasa penyelenggara publik menjadi prioritas utama dan pertama untuk mendapatkan sertifikat izin usaha ya dari Departemen Tenaga Kerja. Terus selanjutnya sebagai jasa pelatihan publik itu nanti atas faktor penjualan tidak dikenakan PPN keluaran maupun pemotongan pajak oleh klien secara umum. Ya, terus kalau udah ditetapkan sebagai institusi pendidikan atau lembaga pendidikan sebagai core bisnis perusahaan, nanti jangan pernah ada pengakuan penghasilan. Yang terakhir itu terkait dengan jasa pelatihan, jika terdapat kegiatan jasa pelatihan yang memenuhi pernyataan pada hal-hal teknis khusus itu maka pengecualian PPN itu tidak berlaku. Oke. Terus yang terakhir itu jasa konstruksi. Nah, ini ada pembaruan kebijakan perpajakan dilaksanakan antara lain melalui revisi atau amandemen Undang-Undang PPH. Peran pajak sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara itu masih perlu ditingkatkan. Ya, di sini orang sebab dibandingkan dengan negara tetangga, tax rasio di Indonesia itu masih jauh tertinggal ya, rasio penerimaan pajak kita masih terlalu rendah, maka
hanya bisa dilakukan perpajakannya dan terus melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan pelaksanaan perpajakan yang lebih efektif ya dan efisien serta bisa memiliki daya saing yang tinggi. Oke. Baik, cukup sekian pembahasan terkait transaksi-transaksi khusus dalam manajemen perpajakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.